Hai, assalamualaikum adik-adik kelas 4. Pada video kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 6. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas menunjukkan peta daerah Papua. Apa keunikan daerah Papua menurutmu? Tuliskan pada tempat di bawah ini. Nah, misalkan Papua memiliki beberapa keunikan. Di antaranya adalah Puncak Jayawijaya yang memiliki salju abadi, burung cendrawasih, Raja Ampat, dan masih banyak yang lainnya. Papua memiliki banyak keunikan dan daya tarik tersendiri. Gunung Jayawijaya yang terkenal dengan puncaknya tertutup salju terletak di Papua. Selain Gunung Jayawijaya, Papua juga memiliki banyak tempat wisata alam yang dapat memanjakan mata wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Tidak hanya itu, Papua memiliki jenis fauna yang terkenal yaitu burung cendrawasih. Nah, berikut adalah gambar pegunungan Jayawijaya. Yang ini adalah gambar burung cendrawasih. Pernahkah kamu membaca cerita rakyat Papua tentang burung cendrawasih? Bacalah bacaan berikut. Asal-usul burung cendrawasih. Di suatu daerah di Papua tinggal seorang anak laki-laki bernama Kuya. Kuya tinggal bersama ibu dan adik-adik tirinya. Adik-adik tiri Kuya tidak menyukai Kuya. Mereka menjebak Kuya sehingga dia tersesat di hutan. Kuya yang tersesat di hutan mencoba untuk bertahan hidup. Dia membangun rumah kayu sederhana dan berburu. Kulit binatang hasil buruannya dia pintal menjadi benang. Kuya berencana untuk membuat sayap dari benang pintalannya. Setelah Kuya pergi, ibunya sangat sedih. Adik-adik Kuya berbohong bahwa Kuya pergi karena tidak mau tinggal bersama mereka lagi. Ibu Kuya tidak percaya. Ibu Kuya berusaha mencari tahu kebenarannya. Adik bungsu Kuya yang jujur memberitahu ibu kebenarannya. Bu, Kak Kuya tidak meninggalkan kita. Dia dijebak oleh kakak-kakak sehingga tersesat di hutan. Jelas adik bungsu Kuya. Benarkah yang kau katakan itu, anakku? Kalau begitu ibu harus mencari Kuya, sahut ibu Kuya. Ibu Kuya segera pergi ke hutan. Dia berjalan tanpa kenal lelah sambil terus memanggil-manggil Kuya sekuat tenaga. Tidak ada sahutan. Sampai akhirnya ibu Kuya melihat seekor burung muncul dari pepohonan. Begitu suara burung yang muncul di hadapan ibu Kuya. Ibu Kuya terkejut. Ternyata burung itu adalah Kuya yang menyelipkan pintalan benang di bawah lengannya. Kuya telah berubah wujud menjadi seekor burung yang indah. Ibu Kuya mengikuti Kuya dan mengambil sejumput pintalan benang. Ibu Kuya menyelipkan pintalan benang di bawah lengannya seperti yang telah dilakukan Kuya. Dalam sekejap, ibu Kuya berubah menjadi seekor burung. Dia segera terbang bersama Kuya. Adik-adik tiri Kuya ternyata menyaksikan ibunya dan Kuya yang telah berubah menjadi burung. Mereka menyesali perbuatan jahatnya. Namun, penyesalan itu telah terlambat. Kuya dan ibunya telah berubah menjadi burung yang kini dikenal sebagai burung cendrawasih. Nah, bentuklah kelompok yang terdiri atas 3 anak. Diskusikan mengenai cerita fiksi di depan. Apa isi dari cerita fiksi di depan? Tuliskan hasil diskusi kelompokmu pada tempat di bawah ini. Legenda asal-usul burung cendrawasih bercerita tentang kisah seorang anak bernama Kuya yang tinggal bersama ibu dan adik-adik tirinya. Adik-adik tiri Kuya tidak menyukai Kuya dan menjebak Kuya sehingga dia tersesat di hutan. Ibu Kuya pergi ke hutan. Dia melihat seekor burung muncul dari pepohonan. Ternyata burung itu adalah Kuya yang telah berubah wujud menjadi seekor burung yang indah. Ibu Kuya menyelipkan pintalan benang di bawah lengannya. Akhirnya ibu Kuya berubah menjadi seekor burung. Adik-adik tiri Kuya menyesali perbuatan jahatnya. Namun sudah terlambat.
Koya dan ibunya telah berubah menjadi burung yang kini dikenal sebagai burung cendrawasih. Nah, masih bersama kelompokmu pada kegiatan sebelumnya, carilah cerita fiksi selain yang ada dalam buku ini. Kemudian bacalah cerita fiksi yang telah kamu temukan. Tuliskan judul, isi, beserta tokoh-tokoh yang ada dari cerita fiksi tersebut. Tuliskan pada tempat berikut. Nah, ini hanya sekedar contoh ya. Legenda Gunung Bromo. Dikisahkan di zaman dahulu hiduplah seorang pemuda yang bernama Joko Seger jatuh hati kepada Roro Anteng. Mereka kemudian menjalin kasih serta memutuskan agar segera menikah. Namun sayangnya niat suci tersebut terhambat dengan adanya orang jahat yang sakti ingin merebut sang Roro Anteng. Namun Roro pun tidak berani melakukan penolakan, sebab ia merasa khawatir apabila akan terjadi hal buruk yang mungkin akan dikerjakan orang jahat itu. Sang gadis nan cantik tersebut pun akhirnya membuat suatu persyaratan yang menyuruh orang sakti tersebut agar membuat lautan di kawasan Bromo dalam waktu semalam. Akhirnya sang pria jahat tersebut menyanggupinya, serta berupaya untuk membuat sumur di Gunung Bromo dengan memakai tempurung kelapa atau dalam bahasa Jawa disebut sebagai batok. Untuk menggagalkan upaya tersebut, Roro Anteng kemudian memukulkan alu padi agar membangunkan para ayam supaya mereka segera berkokok. Dan akhirnya usaha itu berhasil, serta pria jahat tersebut kalah, sebab ia belum berhasil membuat lautan. Itulah alasan mengapa Gunung Bromo bentuknya tumpul. Merasa marah serta mengamuk, ia kemudian melemparkan batok kelapa yang ia pakai serta sekarang menjadi Gunung Batok. Selepas itu, Roro Anteng kembali dipelukan Joko Seger, dan mereka hidup bahagia selamanya. Jadi judulnya adalah Legenda Gunung Bromo. Isi ceritanya, cerita tersebut mengisahkan asal-usul Gunung Bromo. Tokohnya adalah Joko Seger, Roro Anteng, dan pria jahat. Itu tadi hanya sekedar contoh ya. Unsur apa lagi yang menjadikan Papua daerah unik? Iya, Papua memiliki kesenian yang terkenal di seluruh daerah di Indonesia, berupa tarian dan lagu daerah, yaitu tari perang dan lagu apuse. Nah, berikut adalah tarian tradisional yang merupakan tarian perang yang berasal dari daerah Papua Barat. Namanya adalah tari perang. Coba perhatikan syair lagu berikut. Lagu apuse di atas dapat digunakan untuk mengiringi gerak-gerak tari kreasi. Ayo mencoba melakukan gerak tari dengan iringan lagu apuse. Gerak 1. Gerak A, kepala menengok ke kanan bersamaan dengan kaki kanan melangkah ke samping kanan. Kedua pergelangan tangan ditekuk ke atas. Gerak B, kepala menengok ke kiri bersamaan dengan kaki kiri merapat di samping kaki kanan. Kedua pergelangan tangan ditekuk ke atas. Ini syair lagunya Apuse Kukundau Yarabe Sorendoreri. Kemudian gerak 2, berjalan berputar ke kiri, dilakukan sampai membentuk lingkaran. Syair lagunya adalah Wuf Lenso Baninema Baki Pase. Kemudian gerak yang ketiga, gerak A, kedua telapak tangan ditepukkan ke samping kanan dan kiri paha. Gerak B, tangan kanan diluruskan ke depan, tangan kiri diluruskan ke belakang, badan dan pandangan ke arah samping kiri. Gerak A, kedua telapak tangan ditepukkan ke samping kanan dan kiri paha. Gerak B, tangan kiri diluruskan ke depan, tangan kanan diluruskan ke belakang, badan dan pandangan ke arah samping kanan. Ini dilakukan saat syair lagu Apuse Kukundau Yarabe Sorendoreri. Kemudian gerak yang keempat, berjalan berputar ke kiri, dilakukan sampai membentuk lingkaran. Saat syair lagu Wuf Lenso Baninema Baki Pase. Gerak yang kelima, berjalan berputar ke kanan secara lambat, dilakukan sampai membentuk lingkaran. Pada syair lagu Arafabie Aswara. Gerak keenam, pose diam dengan posisi kedua kaki menapak ke arah samping, arah badan dan pandangan ke depan. Ini dilakukan pada saat syair lagu Kuar. Gerak 7, berjalan berputar ke kiri secara lambat, dilakukan sampai membentuk lingkaran. Syair lagunya adalah Arafabie Aswara.
Dan gerak yang ke-8, pose diam sesaat dengan posisi kedua kaki menapak ke arah samping kanan, arah badan dan pandangan ke depan. Dilakukan pada saat syair lagu Kuar. Nah, bentuklah kelompok yang terdiri atas 5 anak. 3 anak memperagakan gerak tari dan 2 anak bernyanyi lagu Apuse. Peragakan satu persatu gerak tari pada gambar di depan, kemudian padukan dengan syair lagu Apuse. Berlatihlah sampai gerak dan iringan lagu selesai. Setelah kelompokmu menguasai gerak tari diiringi lagu Apuse, tampilkan di depan kelas. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.